Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Amma ba'd. Ikhwani wa akhwati fiddin azani Allah wa iyyakum. Ini adalah majelis kita yang ke-40 dari rangkaian kajian usul fiqh an-nazm al-murattab fi usul fiqh al-muhabbab oleh Fadilatul Syekh Dr. Amir Ibn Muhammad Fida Bahjat hafizahullahu ta'ala. Kita masih pada pembahasan tentang dalil-dalil yang diperselisihkan oleh para ulama. Beliau mengatakan pada bait yang ke-49 dan 50. Beliau mengatakan wastashibil bara'atal asliyah illam yarid ma yanqulul qadiyah mustashibul ijma'i fi mahalli khilafihim akhta' indal julli. Wastashibil bara'atal asliyah illam yarid ma yanqulul qadiyah mustashibul ijma'i fi mahalli khilafihim akhta'a indal julli. Beliau mengatakan wastashibil bara'atul asliyah, dan tetap berlakukan al-bara'atul asliyah. Illam yarid ma yanqulul qadiyah, jika tidak terdapat dalil yang memindah dari hukum tersebut. Mustashibul ijma'i, memberlakukan ijma' fi mahalli khilafihim, di posisi khilaf, itu akhta'a indal julli, satu kesalahan menurut kebanyakan para ulama. Jadi pembahasan tentang dalil-dalil yang diperselisihkan oleh para ulama yang telah kita bahas adalah syar'u man qablana, masalih mursalah, qaulus sahabi, dan istihsan. Yang kita bahas sekarang adalah istishab. Yani istishab. Apa itu istishab? Istishab itu memberlakukan sesuatu kayak hukum sebelumnya. Kalau memang sebelumnya itu berlaku, maka tetap diberlakukan. Kalau sebelumnya itu tidak berlaku, maka tetap tidak diberlakukan. Sebelumnya itu haram, tetap diharamkan. Sebelumnya halal, tetap diharamkan, tetap dihalalkan. Itu istishab. Yani isbatu makana ala makan, memberlakukan apa yang telah ada tetap pada posisi sebelumnya, yaitu pada posisi tersebut, yaitu pada apa yang telah ada. Istishabu makana ala makan, ala makan. Itu istishab. Nah, istishab, Syekh rahimahullah ta'ala menyebutkan istishab itu ada 3 macam. Jadi istishab itu ada 3 macam. Yang pertama, istishab al-bara'ah al-asliyah, atau dalam istilah para ulama istishab dalil al-aql. Apa itu? Istishab dalilul aql atau bara'atul asliyah. Bara'ah itu kebebasan, asal hukum asal. Dalam arti hukum asal seorang manusia itu tidak mempunyai beban kewajiban syar'i. Tidak ada kewajiban, tidak ada yang dilarang. Tidak ada kewajiban, tidak ada yang haram. Jadi al-bara'ah itu bebas. Al-asliyah hukum asal. Jadi hukum asal seorang hamba itu bebas dari hukum syariat. Tidak ada beban kewajiban bagi dia, tidak ada yang haram bagi dia. Nah, ini hukum itu yang ada sebelum datangnya syariat. Baik syariat itu yang mewajibkan maupun syariat itu yang melarang, maupun syariat itu yang melarang atau mengharamkan. Lah, hukum ini kalau hukum seseorang asalnya nggak wajib,
asalnya nggak haram, kecuali kalau ada dalil yang menunjukkan bahwasanya itu wajib, maka jadi wajib. Atau ada dalil yang menunjukkan bahwasanya itu haram, maka jadi haram. Apabila tidak ada, hukum asalnya nggak wajib. Apabila tidak ada, hukum asalnya nggak haram. Itu namanya istishab al-bara'ah al-asliyah. Contoh. Kita tahu dalam fikih salat bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mewajibkan kepada kita salat 5 waktu. Pertanyaannya, apakah ada kewajiban salat yang ke-6? Jawabannya, hukum asalnya tidak. Kalau Anda menuntut mengatakan ada, datangkan dalil. Kalau tidak ada, berarti hukum asalnya kewajiban tersebut tidak ada. Tidak ada itu yang namanya kewajiban yang atau sholat yang ke-6. Lalu kita bahas masalah keharaman. Apakah makanan ini haram ataukah tidak? Kita katakan hukum asal bara'ah asliyah, tidak ada yang haram di muka bumi ini. Kalau Anda mengatakan haram, datangkan dalil. Kalau tidak ada dalilnya, maka hukum asalnya adalah halal. Itu namanya istishab al-bara'ah al-asliyah, atau dalam istilah para ulama itu istishab dalil al-aql. Yang kedua, istishab dalil syara'. Istishab dalil syara'. Ini kebalikan dari yang pertama. Jadi kalau ada sesuatu itu sudah ada dalilnya, sudah ada hukumnya, maka hukum itu berlakukan sampai datang hukum yang lain. Hukum itu berlakukan sampai datang hukum yang lain. Maka muncullah kaidah hukum umum tetap berlaku pada keumumannya sampai ada dalil yang mengkhususkan. Hukum mutlak tetap pada dalil kemutlakannya sebelum ada dalil yang memuqayyadkan. Insyaallah perincian ini pada beberapa pembahasan berikutnya insyaallah subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau sudah ada dalil, maka dalil itu tetap diberlakukan kecuali ada dalil yang menunjukkan bahwasanya hukum tersebut telah dihapus. Misalkan bangkai haram, hurrimat alaikumul maitah, diharamkan atas kalian bangkai. Ini dalil syariat. Kalau ada orang bertanya, hukum ini masih berlaku apa tidak? Atau sekarang bangkai itu sudah menjadi halal? Kita mengatakan istishab dalil syara'. Hukum asalnya dalil ini ada. Maka hukum ini tetap kita berlakukan selagi tidak ada dalil yang menunjukkan bahwa hukum ini telah dihapus. Hukum ini telah dihapus. Dan itu kembali pada pembahasan kita yang dahulu tentang masalah nasakh dan mansuh. Ada yang menghapus dan ada yang dihapus. Yang kedua ini namanya dalil syara' atau istishab dalil syara'. 1 dan 2, poin pertama dan poin kedua, istishab itu dalil. Istishab itu adalah sebuah dalil. Adapun yang ketiga diistilahkan oleh para ulama istishabul ijma' fi mahallil khilaf. Istishabul ijma' fi mahallil khilaf. Memberlakukan ijma' pada posisi di situ ada khilaf di kalangan yakni para ulama. Di situ ada khilaf di kalangan para ulama. Ijma' itu diberlakukan di posisi khilaf. Dengan gambaran mungkin bisa dipahami. Kita mengatakan, kalau orang mau sholat, sudah datang waktu sholat, sudah adzan, kemudian tidak ada air, sudah mencari air, tidak ada air, lalu dia tayamum. Apa hukum sholatnya? Sah, ijma'an. Kalau ada orang sudah masuk waktu sholat, yakni nggak ada air, sudah cari-cari nggak ketemu air, lalu dia tayamum, maka kalau dia mau sholatnya sah ijma'an. Ijma' di kalangan para ulama. Kesepakatan para ulama kalau dia sholatnya sah dengan tayamum tersebut. Dia sholat, Allahu Akbar, begitu dia sholat dengan tayamum tadi. Terus tengah-tengah sholat dia merasa ada air. Menemukan air, tengah-tengah sholat itu menemukan air. Pertanyaannya, apa yang harus dilakukan? Apa yang harus dia lakukan? Sebagian ulama mengatakan, dalam kondisi ini batalkan sholat. Wudu, terus ulangi sholat. Sebagian ulama mengatakan, dalam kondisi ini teruskan sholat. Para ulama yang mengatakan teruskan sholat, itu mereka berdalil dengan istishab. Salah satu dalilnya adalah istishab. Apa maksudnya? Sebelum adanya air,
pada waktu dia mulai sholat, itu kita sepakat sholatnya sah. Kita sepakat sholatnya sah. Tengah-tengah sholat kok nemu air, di sini ada khilaf. Maka kita berlakukan hukum ijma' yang tadi ke posisi khilaf ini, sehingga sholat tetap dianggap sah. Sholat tetap dianggap sah. Nah, apakah istishab jenis ini berlaku atau tidak? Kata beliau, yani akhta'a indal julli. Yani istishab model ini salah. Jadi menurut kebanyakan para ulama. Dan memang itu yang kuat di kalangan para ulama. Salah satu di antara mereka adalah para ulama-ulama Syafi'iyah. Mereka mengatakan bahwasanya itu tidak boleh dilakukan karena khilaf beda dengan ijma. Ijma itu tetap dilakukan kalau masih ijma. Sedangkan kalau sudah ada khilaf, ijma itu berarti sudah tidak berlaku. Intinya bahwa istishab itu adalah memberlakukan hukum yang ada sebelumnya sampai ada dalil yang merubahnya. Dan itu ada 3, yaitu istishab dalil al-aql, istishab dalil syara', dan istishab al-ijma' fi mahalil khilaf. Istishab ijma' pada posisi khilaf. Wallahu alam. Sallallahu wasallama wa baraka ala nabiyyina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.